Makhluk-makhluk paling aneh di bumi mungkin selama ini kita bayangkan hanya hidup di planet jauh. Namun, bagaimana bila sebenarnya mereka bersembunyi tepat di bawah perairan tempat kita berenang setiap musim panas? Para nelayan pernah mengangkat sesuatu dari kedalaman yang begitu ganjil dan mengerikan. Seandainya kamera mereka tidak merekam kejadian itu, mungkin tidak seorang pun di dunia akan mempercayainya. Ketika penghuni kedalaman terseret masuk ke dunia manusia, terperangkap dalam jaring atau terkait mata pancing, reaksi orang-orang hampir selalu sama. Keterkejutan naluriah yang tidak bisa disembunyikan. Sepanjang video ini, simpan satu pertanyaan dalam pikiran kalian. Apakah yang sedang kita lihat merupakan kengerian nyata ciptaan alam, mutasi genetik yang tragis, atau sekadar tipuan digital yang dirancang dengan sangat cerdas? Manifest 1. Tumbuhan yang ternyata hidup. Sekelompok nelayan di lepas pantai Bahia, Brasil, mengira mereka baru saja menarik segumpal rumput laut biasa. Hanya tumpukan tanaman kusut yang tampaknya tidak layak diperhatikan. Namun, beberapa saat kemudian, gumpalan itu bergerak sendiri. Tentakel-tentakel panjangnya mulai menggeliat, melilit, dan menyebar ke segala arah. Gerakannya sama sekali tidak mengikuti arus laut. Para nelayan tersebut telah bertahun-tahun bekerja di perairan itu, tetapi tidak seorang pun pernah menyaksikan makhluk seperti ini. Setelah mencari informasi melalui internet, mereka akhirnya mengetahui bahwa tangkapan tersebut merupakan bintang ular keranjang, anggota kelompok Echinodermata yang hidup di laut dalam dan biasanya ditemukan pada kedalaman lebih dari 1.800 meter. Penampilannya mengerikan karena 5 lengan utamanya terus bercabang hingga membentuk sekitar 5.000 ujung kecil. Seluruh bagian itu bergerak secara bersamaan, menciptakan jaring hidup yang digunakan untuk menjebak makanan. Makhluk ini bahkan memiliki kait mikroskopis untuk mencengkeram mangsa yang berusaha melawan. Bila salah satu lengannya terputus, bagian tersebut dapat tumbuh kembali secara utuh. Bayangkan tangan kalian masuk ke dalam tumpukan rumput laut hasil tangkapan. Kalian berharap hanya akan menyentuh tanaman, tetapi kemudian 5.000 jari kecil mulai bergerak dan menutup di sekitar tangan kalian. 2. Pemangsa yang memakan hiu. Kita mengenal hiu sebagai penguasa puncak rantai makanan di lautan. Namun, aturan itu seolah tidak berlaku di laut dalam. Dalam sebuah perjalanan memancing biasa, seorang nelayan mengangkat ikan laut dalam yang separuh tubuhnya telah berlubang. Dagingnya terkoyak sampai ke rongga bagian dalam. Menempel erat pada luka tersebut adalah seekor isopoda raksasa, hewan berlapis pelindung yang menyerupai kutu kayu, tetapi ukurannya hampir sebesar anjing kecil. Makhluk ini biasanya dianggap sebagai pemakan bangkai di dasar laut. Mereka membersihkan jasad paus dan ikan mati yang perlahan tenggelam seperti salju laut. Namun, rekaman yang diperoleh membuktikan bahwa mereka jauh lebih berbahaya daripada yang diperkirakan. Di lepas pantai Bahama, pada kedalaman sekitar 600 meter, kamera bawah laut menangkap seekor isopoda raksasa yang menempel pada wajah hiu anjing Kuba yang masih hidup. Makhluk itu kemudian mulai memakannya. Para peneliti bahkan pernah menyaksikan isopoda semacam ini menggigit kabel listrik peralatan kamera mereka. Rahangnya yang tajam menembus kabel mahal tersebut sampai sinyal kamera terputus. Di jurang laut yang gelap, gelar sebagai pemangsa tertinggi ternyata tidak menjamin keselamatan. 3. Ikan prajurit melakukan serangan balik. Saat berburu dengan tombak di perairan Atlantik Barat Laut yang membekukan, seorang penyelam melihat seekor ikan serigala bersembunyi di celah bebatuan. Ia mencoba mendekatinya dengan tenang. Dengan tangan terbuka, penyelam itu menyorkan makanan seolah ingin menunjukkan bahwa dirinya bukan ancaman. Namun, ikan tersebut sama sekali tidak tertarik untuk berteman. Alih-alih mengambil makanan, ikan serigala itu langsung menerjang ke arahnya. Tubuhnya padat dan kokoh seperti kendaraan lapis baja. Rahangnya sangat kuat, dilengkapi gigi taring tajam yang mampu menghancurkan cangkang tebal dan tulang tanpa kesulitan berarti. Sang penyelam segera menendang air sekuat tenaga untuk mundur. Ia nyaris kehilangan jari-jarinya akibat gigitan ikan tersebut. Ikan serigala itu sempat mengejarnya, sebelum akhirnya kembali menghilang ke dalam kegelapan. Kejadian tersebut menjadi pengingat keras bahwa di alam liar, tindakan yang kita anggap ramah dapat diterjemahkan sebagai sebuah ancaman. Munculnya ikan kiamat. Di lepas pantai San Diego, tidak jauh dari La Jolla Cove, sekelompok pengayuh kaya dan penyelam permukaan menemukan pemandangan yang sulit dipercaya.
Seekor ikan dayung raksasa ditemukan mati dan mengapung di permukaan laut. Panjangnya sekitar 3,6 meter dengan berat hampir 34 kg. Tubuhnya tidak bersisik, berwarna perak, pipih seperti pita, dan memiliki jambul merah mencolok di sepanjang kepalanya. Penampilannya benar-benar menyerupai ular laut dalam cerita mitologi. Namun hal yang paling membuat orang merinding bukan hanya bentuknya. Selama berabad-abad, ikan dayung dikenal sebagai ikan kiamat. Menurut kepercayaan masyarakat, kemunculannya menjadi pertanda bahwa gempa bumi atau bencana alam akan segera terjadi. Temuan ini tercatat sebagai ikan dayung ke-20 yang pernah ditemukan di California sejak tahun 1991. Para ilmuwan dari 3 lembaga penelitian besar melakukan pemeriksaan terhadap jasadnya. Penyebab kematiannya masih belum dapat dipastikan, tetapi mereka menduga 2 ngarai bawah laut di sekitar La Jolla telah mengarahkan makhluk laut dalam itu terlalu dekat ke pantai. Di sana, suhu air kemungkinan terlalu hangat untuk menopang kehidupannya. 5. Ikan asing dari Elephant Butte. Sekitar pukul 12:30 dini hari di Danau Elephant Butte, New Mexico, seorang nelayan merasakan tarikan kuat pada joran miliknya. Ia mengira seekor ikan bass biasa telah menyambar umpannya. Namun, saat tangkapan itu muncul dari air yang keruh, ia melihat tengkorak yang berubah bentuk secara ekstrem, rahan yang tidak sempurna, serta lidah yang terpelintir secara aneh. Kesimpulannya muncul seketika dan sulit digoyahkan. Ia percaya telah menemukan makhluk asing. Keyakinannya begitu kuat hingga ia meminta pihak berwenang mengawetkan ikan tersebut dan memajangnya di museum. Para ilmuwan menawarkan penjelasan yang jauh lebih masuk akal. Meskipun tidak sedramatis teori makhluk asing. Kemungkinan besar, hewan itu adalah ikan lele atau bass yang mengalami kelainan bentuk parah. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh gangguan teratogenik akibat perkawinan sedarah, trauma saat perkembangan embrio, atau paparan racun lingkungan. Sayangnya, lokasi penemuannya justru memperkuat kecurigaan masyarakat. Elephant Butte merupakan tempat para pendaki pernah menemukan tengkorak berusia 15 juta tahun milik kerab gajah prasejarah. Temuan itu memperkokoh reputasi kawasan tersebut sebagai tempat munculnya benda-benda kuno dan makhluk yang tidak biasa. 6. Ikan lele bercapit. Seorang nelayan sedang berada di atas perahunya ketika sebuah benda aneh dikabarkan melompat ke geladak. Makhluk itu memiliki kepala berdaging dan sumut seperti ikan lele. Namun, dari bagian siripnya, tumbuh capit besar berwas-ruas yang terlihat seperti milik kepiting. Makhluk tersebut tampak begitu agresif sehingga nelayan itu harus menggunakan alat pengikis untuk menangkapnya. Internet segera dipenuhi perdebatan. Warganet menjulukinya ikan lele kepiting. Sebagian orang menganggapnya sebagai spesies baru, sedangkan yang lain yakin bahwa itu merupakan hasil eksperimen rahasia pemerintah. Namun, kenyataannya sangat jelas. Makhluk semacam itu tidak mungkin hidup secara biologis. Ikan bertulang dan hewan krustasea telah melalui jalur evolusi terpisah selama ratusan juta tahun. Keduanya tidak memiliki mekanisme biologis yang memungkinkan terbentuknya anggota tubuh campuran seperti itu. Penyelidik akhirnya melacak rekamannya ke sebuah video yang sengaja dibuat untuk menjadi viral. Kemungkinan pembuatnya menggunakan teknik pengawetan realistis dengan memasangkan capit kepiting asli pada bangkai ikan lele, atau memakai gambar buatan komputer tingkat lanjut. Tipuan ini berhasil karena menyentuh salah satu ketakutan manusia yang paling mendasar. Ketakutan terhadap apapun yang mungkin bersembunyi di dasar lautan. 7. Dewi Laut di dalam jaring. Perjalanan memancing yang awalnya berlangsung normal tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk. Ketika para awak menarik jaring yang terasa sangat berat, sebuah tangan gelap menyerupai tangan manusia terlihat meronta di antara anyaman jaring. Jari-jarinya tampak berselaput, sementara tubuhnya bergerak dengan liar, seolah berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Para nelayan yang terkejut segera menjatuhkan jaring tersebut. Makhluk itu pun kembali tercebur ke laut. Videonya menyebar luas, dan banyak penonton percaya bahwa para nelayan baru saja menangkap putri duyung sungguhan. Kenyataannya jauh lebih bersifat pertunjukan. Adegan tersebut merupakan seni pertunjukan yang telah dirancang sebelumnya. Para pemeran putri duyung profesional sering menghasilkan rekaman yang sangat meyakinkan dengan menggunakan ekor silikon khusus, tangan palsu berselaput, serta kostum sinematik. Kekuatan video itu terletak pada gaya perekamannya yang tampak amatir. Kamera dibuat berguncang, kepanikan dimainkan dengan sengaja,
Lalu makhluk tersebut segera dikembalikan ke air. Semua unsur itu dirancang untuk melewati proses berpikir logis penonton dan memunculkan rasa takut sebelum kita sempat mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Lepan. Hiu berkepala dua, seekor hiu saja sudah cukup menakutkan. Lalu bagaimana bila satu tubuh memiliki dua kepala? Para peneliti Spanyol menemukan embrio hiu kucing ekor gergaji Atlantik dengan dua kepala. Pemandangan itu sama menariknya dengan memusiknya. Temuan tersebut memunculkan perdebatan ilmiah serius yang sampai sekarang masih berlangsung. Sebagian ahli menduga penangkapan ikan berlebihan telah mengurangi populasi hiu. Ketika jumlah mereka terus menyusut, perkawinan sedarah semakin sering terjadi, sehingga kelainan genetik resesif lebih mudah muncul. Peneliti lain berpendapat bahwa anomali seperti ini mungkin selalu ada. Perbedaannya, manusia kini memiliki teknologi dan perhatian yang lebih baik untuk menemukan serta mendokumentasikannya. Apapun penyebabnya, kemunculan hiu berkepala dua menimbulkan pertanyaan yang meresahkan mengenai masa depan kehidupan laut dan jejak tersembunyi yang ditinggalkan manusia di lautan. Semiman, ikan raksasa yang berburu. Masih ingat dengan kisah ikan kiamat? Di prefektur Toyama, Jepang bagian tengah, para nelayan yang sedang mencoba menangkap cumi-cumi tanpa sengaja menjaring dua ikan dayung sekaligus. Berbeda dengan ikan yang ditemukan mati di San Diego, kedua ikan ini masih hidup. Salah satunya bahkan terlihat agresif mengejar mangsa yang lebih kecil hingga masuk ke dalam jaring. Orang-orang yang berada di lokasi mendapat kesempatan sekali seumur hidup untuk menyaksikan raksasa laut dalam itu berburu secara aktif di dekat permukaan. Ikan dayung biasanya tinggal pada kedalaman yang bahkan sulit dicapai oleh penyelam. Karena itu, merekamnya sedang memburu mangsa di lapisan air bagian atas merupakan kejadian yang nyaris mustahil. 10. Makhluk merah muda dari Los Cabos. Di lepas pantai Los Cabos, Meksiko, seorang nelayan mengangkat sesuatu yang tampak seperti berasal dari planet lain. Tubuh makhluk itu membengkak, warnanya putih kemerahan dan matanya terlihat besar serta ganjil. Foto tersebut segera menyebar di internet. Banyak orang menyebutnya makhluk asing, sementara sebagian lainnya menduga hewan itu telah bermutasi akibat radiasi laut dalam. Ilmu pengetahuan memberikan jawaban yang lebih sederhana. Makhluk tersebut adalah hiu pengembung yang mengalami gangguan pigmentasi cukup parah. Hiu pengembung mampu menelan air dalam jumlah besar untuk menggembungkan tubuhnya seperti balon. Dengan cara itu, mereka dapat mengunci tubuh di celah bebatuan agar lebih sulit ditarik keluar oleh pemangsa. Kemampuan inilah yang menjelaskan bentuk perutnya yang membesar. Warna putih kemerahannya disebabkan oleh albinisme parsial, yaitu hilangnya sebagian pigmen tubuh. Kita mengetahui bahwa kondisinya bukan albinisme penuh karena warna matanya masih normal. Artinya, kemampuan penglihatannya kemungkinan tetap berfungsi dengan baik. Ia hanyalah seekor hiu biasa yang mengenakan warna tubuh luar biasa. 11. Penyelamatan oleh nelayan Rusia. Perjalanan rutin sekelompok nelayan Rusia berubah menjadi peristiwa yang tidak akan pernah mereka lupakan. Jaring mereka terasa sangat berat. Para awak harus mengerahkan tenaga besar untuk menariknya ke atas kapal. Mereka yakin telah mendapatkan tangkapan ikan dalam jumlah luar biasa. Namun, di antara tumpukan ikan itu, terdapat seekor singa laut besar yang meronta. Hewan tersebut terperangkap tanpa jalan keluar dan berada dalam bahaya tenggelam. Alih-alih hanya memikirkan keuntungan, para awak langsung bertindak. Mereka memotong tali-tali jaring, membebaskan hewan itu, lalu mengarahkannya dengan hati-hati kembali ke laut. Hari yang seharusnya hanya diisi kegiatan memancing, berubah menjadi operasi penyelamatan yang tidak terlupakan. Kisah ini membuktikan bahwa tidak semua pertemuan dengan penghuni lautan berakhir dalam ketakutan. 12. Ikan pari sungai raksasa. Pada tahun 2023, para peneliti di Sungai Mekong, Thailand, membuat penemuan yang benar memecahkan rekor. Untuk memahami ukurannya, bayangkan seekor hewan air sebesar mobil. Makhluk itu memiliki lebar hampir 2,4 meter, panjang keseluruhan sekitar 4,3 meter, dan berat antara 270 hingga 320 kg. Ia adalah seekor ikan pari air tawar raksasa. Mengangkat hewan sebesar itu dari kedalaman sekitar 2 meter memerlukan tenaga, koordinasi, dan kehati-hatian luar biasa. Namun, para ilmuwan tidak menjadikannya pajangan atau trofi. Mereka memeriksa pari betina tersebut dengan hati-hati, memasang perangkat pelacak untuk memantau pergerakannya, kemudian melepaskannya kembali agar dapat berenang bebas di sungai.
Spesies ini berada dalam kondisi sangat terancam punah. Karena itu, data dari perangkat pelacak tersebut menjadi sangat penting untuk melindungi para raksasa ini dari pembangunan bendungan pembangkit listrik tenaga air yang mengancam habitat mereka. 13. Elang melawan gurita. Di lepas pantai British Columbia, para peternak salmon menyaksikan pertarungan yang hampir tidak masuk akal. Dua pemangsa penting dalam ekosistem berhadapan secara langsung. Seekor elang botak, sang penguasa langit, kemungkinan salah memperhitungkan serangannya ke permukaan air. Dalam sekejap, tubuhnya dicengkram tentakel kuat penuh alat pengisap milik seekor gurita raksasa. Gurita itu mulai menarik burung tersebut ke bawah air yang membekukan, seolah hendak menenggelamkannya. Para nelayan tidak sanggup hanya berdiam diri dan membiarkan alam menentukan hasilnya. Dengan menggunakan sebuah tongkat, mereka berusaha memisahkan kedua hewan itu secara perlahan dan hati-hati. Setelah perjuangan yang cukup berat, elang tersebut berhasil membebaskan diri. Ia kemudian terbang kembali ke langit tanpa mengalami cedera. Sementara sang gurita tenggelam lagi menuju dasar laut. 15. Joker Pulau Guadalupe di Meksiko merupakan kawasan perlindungan bagi hiu-hiu putih besar. Di antara para raksasa tersebut, hidup seekor hiu yang telah menjadi legenda. Ia adalah hiu betina sepanjang sekitar 4,5 meter yang dijuluki Joker. Nama itu berasal dari bekas luka bergerigi yang membentang melintasi wajah dan mata kirinya. Luka tersebut membuat ekspresinya seolah terus terlihat ganas dan mampu menimbulkan ketakutan dalam sekejap. Bekas luka itu juga menjadi bukti kerasnya kehidupan yang pernah ia jalani. Cedera tersebut mungkin berasal dari pertarungan wilayah dengan hiu lain, serangan balasan dari mangsa yang mempertahankan diri, atau perilaku keras selama musim kawin hiu. Ukuran tubuhnya, kemampuannya bertahan hidup, dan rasa ingin tahunya yang hampir tanpa takut ketika mendekati kandang penyelam, menjadikan Joker salah satu pemangsa paling menakjubkan yang pernah direkam. 15. Penyintas bersirip terpelintir. Pada Agustus 2020, seekor hiu putih besar yang masih muda terlihat di lepas pantai Santa Barbara. Sirip dada kirinya mengalami perubahan bentuk yang sangat parah dan terpelintir secara tidak normal. Kelainan itu seharusnya mengganggu kemampuannya berburu. Untuk tetap bergerak, hiu tersebut juga harus mengeluarkan tenaga lebih besar ketika berenang. Namun, 5 bulan kemudian, tepatnya pada Januari 2021, hiu yang sama kembali terlihat di kawasan tersebut. Ia masih hidup. Para peneliti percaya hewan itu berhasil menyesuaikan strategi bertahannya. Kemungkinan ia mulai memburu mangsa yang bergerak lebih lambat atau memakan bangkai yang dapat ditemukan. Kelangsungan hidupnya menjadi bukti luar biasa tentang kekuatan naluri untuk bertahan, meskipun ia memiliki kekurangan fisik yang seharusnya bisa berakibat fatal. 16. Hiu yang disalahpahami. Terkadang bukan alam yang menipu kita. Pikiran kitalah yang terlalu cepat menarik kesimpulan. Sebuah video tampak memperlihatkan sekelompok hiu bekerja sama untuk menyerang lawan secara ganas. Dari sudut pandang penonton, adegan itu terlihat seperti peperangan terbuka. Namun, setelah diperiksa oleh para ahli, kenyataannya justru berkebalikan. Hiu-hiu tersebut sama sekali tidak sedang bertarung. Mereka berada di tengah proses perkawinan yang memang terlihat sangat keras. Otak manusia begitu cepat menciptakan cerita tentang kekerasan, persaingan, dan pertarungan pada perilaku hewan. Akibatnya, kita terkadang salah memahami apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh alam. 19. Sosok dari Sungai Uzbekistan. Sebuah rekaman memusik dari Uzbekistan memperlihatkan seorang nelayan berdiri sendirian di tepi sungai yang keruh. Ia melemparkan semacam persembahan ke dalam air untuk menenangkan monster yang tidak terlihat. Menurut legenda setempat, makhluk itu menguasai sungai. Hanya setelah menerima pembayaran atau persembahan, monster tersebut akan mengizinkan seseorang memancing dengan aman. Cerita itu terdengar mustahil. Namun, di balik legenda tersebut terdapat kenyataan yang jauh lebih menyedihkan. Sungai-sungai di wilayah itu telah rusak setelah puluhan tahun mengalami pengambilan air berlebihan untuk irigasi. Populasi ikan runtuh. Sementara kehidupan masyarakat yang bergantung pada sungai ikut hancur. Monster sungai tersebut sebenarnya dapat dipandang sebagai gambaran dari sebuah ekosistem yang sedang sekarat. Ritual itu menunjukkan rasa hormat mendalam sekaligus kesedihan terhadap sumber air yang dahulu memberikan kehidupan, tetapi kini tidak lagi mampu menyediakan apa yang pernah dimilikinya. 15. Kapal dari kolam.
Di sebuah kawasan pedesaan Jepang, sekelompok mahasiswa memasang kamera di dekat kolam yang mulai mengering. Rekaman mereka menangkap pemandangan yang benar-benar mengerikan. Dari lumpur yang semakin surut, muncul makhluk bercangkang keras seperti kura-kura. Namun bagian tubuhnya menyerupai manusia, dan ia tampak berjalan dengan dua kaki. Para mahasiswa menggunakan jaring untuk menangkap hewan yang panik itu. Mereka kemudian memasukkannya ke dalam sebuah tangki, sambil berbisik mengenai kemungkinan ditemukannya makhluk campuran yang telah lama hilang. Rekaman tersebut langsung mengingatkan orang-orang pada legenda kuno Kappa. Dalam cerita rakyat Jepang, Kappa merupakan anak sungai dari kelompok makhluk gaib yang bersembunyi di perairan dan dipercaya dapat menyeret korbannya ke dasar. Makhluk dalam video itu mungkin hanya kura-kura yang mengalami kelainan, salamander raksasa yang berdiri tegak, atau efek praktis yang dibuat dengan cerdik. Namun, naluri budaya bekerja jauh lebih cepat daripada penjelasan logis. Hampir semua orang langsung menghubungkannya dengan Kappa. 19. Hantu air. Sekelompok remaja yang menjelajahi sebuah kolam pada malam hari melihat gumpalan menyerupai rambut hitam mengapung di dekat tepian. Rasa takut muncul ketika mereka menyadari bahwa benda itu seolah bergerak dengan tujuan tertentu. Bukan sekadar terbawa arus secara acak. Pikiran mereka langsung mengarah pada legenda hantu air. Konon kepala seorang perempuan yang tenggelam akan menghantui kolam dan menyeret siapapun yang cukup nekat untuk menyentuhnya. Penjelasan paling masuk akal adalah pareidolia, yaitu kecenderungan otak manusia melihat wajah, rambut, atau bentuk yang dikenali pada gumpalan alga, hewan maupun samang terapung. Namun, di sebuah kolam gelap pada malam hari, sepotong sampah biasa pun dapat berubah menjadi sumber ketakutan yang terasa sepenuhnya nyata. 20. Tipuan gurita mutan. Menurut cerita para nelayan, mereka merekam seekor gurita mutan mengerikan di geladak perahu. Bagian bawah tubuhnya menampilkan bentuk-bentuk ganjil yang secara biologis tampak mustahil. Siapapun yang melihatnya akan langsung merasa tidak nyaman. Seorang pria bahkan berdiri sangat dekat saat makhluk itu terus menggeliat. Pemandangannya seperti mimpi buruk kosmik yang tiba-tiba menjadi nyata. Pada akhirnya, terbukti bahwa makhluk itu memang hanya sebuah mimpi buruk, karena seluruh sosoknya dibuat menggunakan komputer. Video tersebut dirancang untuk memanfaatkan rasa tidak nyaman naluriah manusia terhadap bentuk tubuh moluska. Bahkan, video berikutnya dalam rangkaian yang sama secara terbuka mengakui bahwa semuanya palsu. Makhluk itu hanyalah trik digital yang sengaja dibuat untuk menipu penonton. 21. Stella, hiu yang selamat setelah operasi. Kisah ini tidak berakhir dengan monster, melainkan dengan sebuah keajaiban. Kasus hiu dengan tulang belakang melengkung telah ditemukan selama bertahun-tahun. Di antaranya adalah hiu sepanjang hampir 2 meter yang terlihat di lepas pantai Australia dalam kondisi skoliosis. Namun, kasus paling mengagumkan adalah Stella, seekor hiu macan pasir yang hidup di akuarium Mississippi. Stella menderita skoliosis sekaligus kifosis. Lengkungan tulang belakangnya begitu parah hingga ia hampir tidak mampu berenang atau makan. Pada September 2020, sekelompok dokter hewan bekerja sama dengan ahli bedah ortopedi tulang belakang manusia untuk melakukan operasi selama 2 jam. Tindakan tersebut menjadi operasi tulang belakang hiu pertama dari jenisnya dalam sejarah. Prosedurnya menghadirkan tantangan yang sangat besar karena kerangka hiu tersusun dari tulang rawan, bukan tulang keras seperti pada manusia. Meski demikian, tim operasi berhasil melakukannya. Hanya sekitar 1 jam setelah memasuki masa pemulihan, Stella sudah mampu berenang dan bergerak dengan lebih baik. Kisah ini membuktikan bahwa hubungan manusia dengan penghuni lautan dapat berubah. Sesuatu yang dahulu hanya kita pandang dengan ketakutan, juga dapat kita dekati dengan pengetahuan, kepedulian, dan upaya penyembuhan.